Pada episode 2 ini permasalahannya mulai cukup jelas. Dan menurut Mimin, inti dari konflik pada episode ini bukanlah kesombongan. Karena jika tidak dicermati dengan baik, maka kesannya karakter Yejin ini adalah sosok yang sombong hanya karena dirinya orang berada yang tinggal di kota besar. Padahal, konflik pada Yejin ini menitik beratkan kepada kasus individualisme, di mana kasus ini memang banyak dimiliki oleh mayoritas warga asli kota-kota besar. Jadi Yejin yang tak suka bau-bauan menyengat, tak suka dengan sampah murah, ataupun jijik dengan hal kotor, bukan berarti dirinya ialah orang yang sombong. Ya, walaupun kesannya demikian sih, semua hal tersebut terjadi mungkin karena murni dirinya tidak bisa mendapat hal demikian. Mengapa Mimin bisa bicara demikian? Itu karena dua hal dapat menggambarkan sifat sebenarnya dari Yejin. Pertama, pada kasus episode 1, di mana Yejin ini orang yang tak suka memeras rakyat kurang mampu. Dia membela pasiennya agar tidak mendapat perawatan yang mahal. Lalu yang kedua ada pada episode 2 ini, di mana walaupun dirinya sedang dalam kesusahan dan penuh dengan hutang, Yejin tetap melakukan banyak donasi amal, dari mulai donasi kemanusiaan sampai donasi pendidikan di Afrika sana. Itulah sebabnya Mimin mengatakan, kalau mungkin bukan bermaksud sombong, melainkan Yejin yang tinggal di pemukiman besar dan bersih memang tidak terbiasa dengan hal-hal kotor tersebut. Lalu sebagaimana kita tahu, banyak dari kaum menengah ke atas di kota-kota besar memang memiliki sifat individualisme dan apatis yang begitu tinggi. Jadi Yejin, walaupun dasarnya ialah orang yang baik, ia masih tetap saja terkadang bersikap acuh tak acuh dan kurang peka dengan sekitarnya. Seperti contoh, dia tidak bisa menjaga ucapannya yang menyinggung hati orang lain. Ataupun sulit untuk bersosialisasi, walaupun dengan tetangga sekitarnya. Tapi untunglah, karakter kepala Hong di sini ada, ialah untuk mengubah pola perilaku individualisme dari Yejin. Dan di episode ini Mimin suka sekali dengan quotes dari Pak Hong nih, di mana dia mengatakan, hidup tak selalu adil bagi semua orang. Ada orang yang jalannya penuh lubang dan tidak mulus. Ada juga orang yang berlari sekuat tenaga lalu menemui jurang di ujung jalannya. Masuk ke hati ya kan? Oke, sebelum kita masuk ke sinopsis atau pembahasannya, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Go mau! Cerita dibuka dengan kepala Hong dan Yejin yang melihat-lihat lokasi tempat klinik dan rumah Yejin nantinya. Bangunan tersebut masih sangat bagus dan terawat, tapi sayang dekorasinya terlihat tampak tua. Dan hal konyolnya ialah ternyata dua bangunan tersebut milik dari Ibu Hwajo. Kalau gitu kenapa mesti muter-muter ke kepala Hong dulu ya? Kenapa nggak langsung ngomong aja dia? Aduh. Lalu walaupun merasa ada yang aneh, pada akhirnya Yejin juga tetap mengontrak dua bangunan tersebut. Karena harga yang ditawarkan cukup murah dari wilayah tersebut. Selain hal konyol di atas, ada lagi nih yang lebih ngeselin. Yakni kepala Hong malah meminta uang tips selaku calo di antara mereka berdua. Aduh, belum lagi Yejin tak percaya kalau kepala Hong bisa merenovasi bangunan. Membuat Pak Hong akhirnya menunjukkan semua kartu lisensinya, dari mulai tukang cat, tukang dekorasi, sampai tukang pipa ledeng. Semua ia bisa kerjakan. Ya Lord. Hari-hari pun berganti, dan Yejin pindah untuk menjadi warga dari desa dermaga. Tempatnya kini sudah rapi dan bagus, berkat jasa renovasi yang dilakukan oleh kepala Hong. Hari itu ia juga mendapat undangan dari Bu Hwajung untuk datang ke pestanya para tetua desa, sekalian untuk mempromosikan klinik dokter giginya. Tapi, disinilah menjadi awal Yejin disebut oleh para warga lain sebagai orang yang congkak. Itu semua terjadi karena beberapa kejadian. Pertama, ia menolak makanan yang diambil langsung dengan tangan oleh Nenek Gamri. Kedua, ia terlalu cerewet dengan hal kecil yang harusnya tidak ia keluhkan kepada Bu Hwajung. Ketiga, ia berbicara terlalu tinggi hingga terkesan merendahkan pemilik warung kelontong. Dan yang lebih parahnya ialah Yejin yang menelpon temannya membicarakan Pak Chunje malah tidak sengaja didengar seluruh desa
karena ada mic pengumuman di depannya yang menyala. Dan atas kejadian itu, akhirnya seluruh warga desa menjauhinya, bahkan beberapa hari setelah kejadian tersebut. Lantas, hal ini juga berdampak ke klinik yang baru saja Yejin buka, karena warga setempat jadi malas untuk datang berobat ke kliniknya. Padahal Yejin sudah keluar uang banyak, dan temannya dari ibu kota yang sedang ada masalah membantunya menjadi resepsionis di kliniknya. Karena melihat orang yang ditaksirnya tengah mengalami kesusahan, Kepala Hong pun mencoba membantunya. Dan selain mengeluarkan khutbah no jutsu yang sudah Mimin katakan di awal, Kepala Hong juga menyuruhnya untuk menyiapkan kue beras sebagai hantaran selaku tetangga baru, sekaligus wadah untuk Yejin bersosialisasi. Tapi sayang, karena hantarannya dianggap kurang tulus, Yejin pun tetap dijauhi oleh warga sekitar. Dan seakan tidak mau menyerah, Kepala Hong pun punya cara lain, yakni mengajak Yejin untuk datang ke rapat warga desa. Lalu semua warga pun menjadi risih. Tapi untunglah Kepala Hong punya cara untuk meluluhkan hati mereka semua. Pak Hong membeli banyak sekali makanan atas nama Yejin, di mana makanan itu adalah makanan kesukaan para warga. Belum lagi makanan itu dibelinya dari toko kelontong milik Yun Kyung, di mana hal ini dilakukan untuk mengubah persepsi Yun Kyung kalau Yejin tidak belagu membeli barang di toko kelontong miliknya. Dan akhirnya pada hari itu semua tampak berbahagia, dan mungkin mulai sedikit memaafkan Yejin. Dan hal konyol dari scene ini ialah Kepala Hong meminta Yejin untuk mengulurkan tangan, dan Yejin yang udah baper tangannya mungkin akan digenggam, malah diberikan nota pembelian makanan yang dibeli Kepala Hong atas nama Yejin sebelumnya. Ada. Selain datang ke rapat desa, Pak Hong pun membantu Yejin dengan memaksa Yejin agar ikut membantu kerja bakti lingkungan, dengan maksud agar image Yejin di masyarakat semakin baik. Dan benar saja, dengan image yang sudah mulai terbangun tersebut, akhirnya klinik milik Yejin mulai didatangi pelanggan. Tapi tentu hal ini juga berkat dukungan rekomendasi dari Kepala Hong ya. Lalu hari pun berganti. Yejin yang sadar kalau hidup individualisme dan apatisnya tidak baik untuknya, akhirnya meminta maaf kepada Pak Chunjae. Tidak lupa Yejin pun memuji salah satu lagu dari Chunjae yang dinilainya enak didengar. Dan usai meminta maaf, ia pun pergi menemui Kepala Hong untuk menyatakan terima kasih karena berkat kata-kata mutiaranya, Yejin menjadi sadar atas kesalahannya. Dan episode ini ditutup oleh Yejin yang diminta naik ke atas bebatuan oleh Pak Hong yang sedang memancing di sana. Tapi Yejin malah terpeleset, dan untunglah saat itu Kepala Hong sedang membantunya. Dan you know lah ya, pasti adegan bucin setelahnya. Oke, kalau kalian suka dengan konten dari Mimin ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit. See you, sahabat Mincapedia.